Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat simple game, di mana kita akan membuat game untuk menangkap apel. Di sini kita menggunakan Scratch. Teman-teman bisa mengaksesnya di scratch.meet.edu. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah sprite-nya. Di sini kita akan menggunakan dua buah objek, yaitu sebuah apel. Teman-teman bisa ketik di search. Dan objek kedua yaitu sebuah mangkuk atau bowl. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua objek. Kita susun objek tersebut. Dan kita akan membuat apel itu jatuh ke bawah dan akan ditangkap oleh bowl. Tapi kita akan mengubah ukurannya terlebih dahulu. Untuk mengubah ukuran sebuah objek, teman-teman bisa menuju ke size agar apel tersebut muat ditampung oleh sebuah mangkuk atau bowl. Selanjutnya kita akan membuat sebuah script atau code untuk sebuah bowl. Code untuk bowl tersebut kita harus menyiapkan sebuah headnya. Di sini saya menggunakan when run click, maka apa yang terjadi? Nah, karena kita akan melakukan ini berulang-ulang, jadi kita menggunakan forever. Kemudian kita membutuhkan sebuah kasus di mana kita bisa menggerakkan bowl itu ke bagian kiri dan kanan. Di sini kita menggunakan sensing. Kita butuh dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, jadi key ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan tombol yang ada di keyboard. Kita menggunakan key arrow atau left arrow. Jadi dua tombol untuk membuat bowl ini ke kiri atau ke kanan. Nah, kita masukkan tombol tersebut ke dalam kasus atau if. Jadi kita membutuhkan dua if. Nah, setelah kita memasukkan if, kita harus membuat sebuah kasusnya. If tombol left arrow ditekan, maka apa yang terjadi? Kita akan membuat bowl ini dapat berpindah ke bagian kiri. Nah, ingat teman-teman, kiri itu nilainya negatif. Jadi kita isi move minus negatif berapa steps. Sama right itu nilainya positif. Jadi kita ubah move berapa positif steps. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam forever. Sekarang kita coba dan oke, it works. Itu bekerja. Teman-teman bisa copy, paste, dan coba sendiri. Saja kita akan membuat sebuah code untuk membuat apel jatuh ke bawah. Di sini kita harus siapkan headnya terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat apel itu jatuh seperti ini. Jadi kita butuh sebuah motion di mana objek tersebut akan turun ke bawah, yaitu kita menggunakan nilai y. Y itu untuk atas dan bawah, X itu kiri kanan. Karena bawah itu nilainya negatif dan atas positif. Nah, coba kita lihat positif ya, jadi ke atas. Karena kita mau buat apel itu ke bawah, jadi kita isi nilainya negatif. Namun teman-teman bisa lihat itu hanya sekali klik. Jadi kita butuh sebuah kode untuk mengulang, yaitu menggunakan forever. Nah, jadi sehingga membuat apel tersebut dapat jatuh ke bawah. Nah, seperti ini ya. Di sini kita mau membuat sebuah kasus di mana apel tersebut tidak hanya jatuh dalam satu titik, jadi bisa berpindah-pindah. Di sini untuk membuat apel itu berpindah-pindah, kita menggunakan sebuah kasus if, dan kita mau membuat
Nah, jadi kita mau membuat kasus di mana apel itu jatuh akan kembali ke atas terlebih dahulu. Nah, setelah jatuh ke bawah, dia akan kembali ke atas. Jadi tidak stuck di bagian bawah. Jadi kita butuh kasus if touch edge, atau jika menyentuh bagian tepi, maka apel akan bagaimana. Di sini teman-teman perlu ketahui, edge it's not only at the bottom, tidak hanya di bagian bawah, tetapi bagian kiri, left, right, up and down itu juga merupakan edge ya, juga merupakan tepi, bagian tepi. Nah, jadi teman-teman harus membuat atau memberikan sebuah jarak terlebih dahulu. Nah, di sini code untuk membuat apel itu ke atas lagi yaitu menggunakan go to x berapa dan y-nya berapa. Nah, ingat ya, jadi kasih jarak jangan sampai menyentuh edge di bagian go to x-nya. Teman-teman bisa mengambil nilai x dari sini atau nilai y dari sini. Nah, biar teman-teman lihat, apelnya kembali ke bagian atas. Sekarang kita mau membuat apel itu bisa berpindah random ke bagian X-nya, kiri kanan. Kita menggunakan operation dan pilih pick random dari nilai berapa ke nilai berapa. Tapi teman-teman perlu perhatikan ya, di sini harus ada jarak. Jadi teman-teman bisa copy saja nilai X dari sana. Nah, dan nilai Y dari sebelahnya. Nah, kita ubah dulu. X selanjutnya ya. Nilai X selanjutnya dari sana. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan untuk nilai X, teman-teman bisa ambil dari sana. Nah, jadi ketika kita coba, apel ini bisa berpindah-pindah ke bagian kiri atau bagian kanan untuk membuat game ini interaktif. Nah, bisa teman-teman lihat, namun ketika bool ini menangkap, tidak ada sebuah kasus di mana apel ini akan tertangkap ya. Jadi jatuh saja ke bawah. Jadi kita di sini butuh sebuah kasus, jadi kita pakai if. Ketika apel ini menyentuh sebuah bool, if touching a bool ya, tentu saja. Nah, kita akan membuat apel ini seolah-olah tertangkap dengan menggunakan hide. Oke, sekarang kita coba. Ketika apel menyentuh sebuah bool, dia akan hide, tapi tidak akan tampil kembali. Makanya kita butuh sebuah kasus atau code yaitu show. Jadi ketika tertangkap dan kembali ke atas, apel tersebut akan tampil kembali. Nah, kita taruh show-nya di atas ini ya, change y by. Nah, jadi ketika menyentuh bool, apel tersebut kembali ke atas dan tampil kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya ada sedikit bug atau error. Coba kita cek. Nah, lihat ada apel yang keluar dari boolnya. Kenapa? Karena kita tidak membuat sebuah case, yaitu go to x-nya. Jadi ketika menyentuh bool juga, kita perlu membuat apel ini kembali ke posisi atas. Jadi kita copy paste kode yang ini ke bagian sana, go to x and y. Nah, kita copy saja. Ini untuk nilainya kita copy. Jadi ketika menyentuh bool, apelnya juga akan kembali ke posisi atas dan random. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah skor, yaitu kita menggunakan variabel. Mungkin teman-teman yang belum tahu variabel, teman-teman bisa belajar dulu.
Nah, kita membuat variabel score, jadi score ini akan menampung sebuah nilai dari perolehan kalian menangkap sebuah apel. Di sini kita ubah change, kita menggunakan change score by berapa ketika menyentuh bool, kita isi misalkan saja 10. Nah, change itu artinya menambahkan ya. Jadi ketika if touching ball, maka nilai score akan bertambah sebanyak 10 setiap menyentuh ball-nya. Nah, tapi di sini tidak ada penalti ya jika apel tidak menyentuh ball. Jadi kita berikan sedikit kasus di mana ketika score, variable score atau apel tidak menyentuh ball atau menyentuh edge, dia akan minus 10. Kita coba di sini, kita akan missingkan. Nah, dia akan minus 10. Ketika menyentuh, dia akan plus 10. Sekarang kita akan untuk membuat lebih menarik, mungkin kita akan membuat sebuah background. Di sini kita choose a background, terus pilih background-nya. Nah, kita rapikan sedikit. Dan kita ingin juga membuat sebuah tombol ya. Jadi kan misalkan teman-teman mau memulai sebuah game, teman-teman bisa membuat sebuah tombol start. Nah, di sini kita membuat tombol dengan menggunakan sprite dan kita edit. Untuk tulisan, teman-teman bisa menuju ke costumes dan ketikkan tulisan yang teman-teman inginkan. Untuk memindahkan tulisan, teman-teman tinggal drag and drop saja atau bisa menggunakan select tool. Nah, seperti ini. Dan kita akan membuat kode untuk startnya. Untuk kode di start, jangan lupa pertama kita siapkan head-nya. Di sini kita menggunakan dua head, dua kepala. Yang kedua yaitu untuk ketika start button ini diklik. Jadi kan kita mau memulai, kita harus klik. Nah, jadi kepalanya adalah when this sprite click, maka akan mengirimkan broadcast apa. Nah, teman-teman bisa kirim message-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya menggunakan start. Nah, ketika diklik, dia akan mengirimkan start ya, dan akan hide. Jadi tombol ini akan hilang ketika ditekan. Coba kita coba. Nah, ketika ditekan, tombolnya akan hilang. Tapi teman-teman bisa lihat tombolnya ketika ditekan hilang, tapi tidak tampil lagi. Jadi kita butuh show. Nah, ketika di run, dia akan show. Ketika ditekan, dia akan hide. Tapi proses dalam game tetap berlanjut ya. Bisa teman-teman lihat, tetap berlanjut. Kita mau membuat ketika belum ditekan, maka proses tidak akan berjalan. Nah, jadi kita hapus bagian head-nya. Head yang when run itu kita hapus, kita ubah. Jadi, kita ubah menjadi when I receive start, ketika saya menerima message. Message-nya apa tadi? Nah, message-nya start ya. Sama ini juga, kita ubah head-nya when I receive a start, atau pesan yang dikirimkan dari tombol tersebut, yaitu start. Ketika kita jalankan, nah, proses akan bergerak atau berjalan ketika tombol ditekan. Ketika tidak ditekan, proses tidak akan berjalan. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengcopy paste script atau code yang ada di sini, dan teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya, tentunya. Jika masih ada masalah atau pertanyaan, teman-teman bisa bertanya ya di minggu depan. Minggu depan nanti saya akan menjelaskan kembali.